akhirnya berada. Dan wah, tuh mukanya kok kayak mirip mentong-mentong gitu dia guys ya. Tuh lihat tuh. Wow, shit. Untung. Itu hanya itu ya. Orang itu bernama James. No, no, no. Fiddlesticks. What now? Menggunakan cloud streaming dari sektor dan mulai melihat foto-foto pemandangan yang pernah diambil menggunakan kameranya beberapa hewan untuk dijadikan foto pantasnya yang tangan satu di Olia ini sama kayak di mimpinya ya persis ya. Kayak tabung bentuknya tuh kayak tabung guys. Sometimes I dream cheese. Sometimes I dream about cheese. I dream about cheese. Sometimes I dream. Sometimes I dream about cheese. Sometimes I dream about cheese. Sometimes I dream. I dream about cheese. Sometimes I dream about cheese. Orang itu adalah wanita dan Jack untuk berkencan dan berpacaran dengannya. Di situ Jack udah senang banget karena ada yang mau sama dirinya. Tapi saat dia menyetujui ajakan wanita itu, wanita itu berkata, "Gak ah, lu jelek, lu bercanda doang."
Communist target acquired. Saat Jack menaiki tangga ke atas dan menoleh ke belakang, Jack melihat sesosok We will not pass. Communist target acquired. Nampak. Communist target acquired. Kamu Not fear the red menace. Communist target acquired. Communist target acquired. Communist target acquired. sampai ini kan baru pada mati. Beberapa tuh yang kelima kan? Mana? Akhirnya ada jumpscare, let's go. Dan sepertinya mereka kalah tantangan dengan temannya dan mengharuskan mereka berdua memainkan map tentang pabrik menyeramkan di Minecraft. Awalnya mereka tidak tahu bagaimana cara masuk. Jadi Joseph memutus maps kayak gini download di mana sih kan ada jumpscare dia kan untuk masuk menggunakan. Gue tuh sebenarnya nyari map horror jumpscare tuh agak susah juga gitu ya di planet Minecraft tuh agak kurang ya. Ada yang tahu nggak guys? Tolong komen di bawah dong guys, download map horror Minecraft yang ada jumpscare tuh di mana websitenya guys ya? Tolong lah ya guys ya. Terima kasih. Shuffle dan menghancurkan iron door yang menghalangi jalan masuk mereka. Setelah mereka berhasil memasuki tempat itu, ternyata tempat itu mereka melihat Kesayanganku. dan ternyata bisa terbuka. Dalam ruangan itu terdapat mesin-mesin tua yang juga tidak bisa menyala. Saat mereka memasuki ruangan arsip dan menemukan buku catatan tentang laporan keselamatan pekerja yang pernah bekerja di sana. Di laporan itu ada laporan bahwa pabrik itu memiliki safety yang kurang baik, yang berarti tempat tersebut tidak terjamin keamanan. Mereka juga menemukan koran yang berisi tentang pembunuhan di pabrik baja tersebut. Setelah membaca itu, mereka memasuki ruangan yang dimana ada darah bercucuran di situ. Nampaknya itu bukan darah yang sudah lama berada di situ, melainkan darah itu
masih fresh atau belum lama berada di tempat itu. Lalu saat mereka keliling dan ingin mencari ruangan lain, Joseph bersama Wake up. Wake up. Raymond, wake up. hilang. Mereka mencari jalan keluar, lupa jalan keluarnya. Dan saat memasuki suatu ruangan, tiba-tiba mereka mencari jalan keluar, tapi mereka lupa jalan keluarnya. Dan saat memasuki suatu ruangan, tiba-tiba No, I don't want to die. Kan tiba-tiba bapaknya kau ya, bapak kau dulu tiba-tiba langsung lari Oke. terbirit-birit dan bersembunyi di suatu tempat sambil mematikan lenderanya. Setelah dirasa aman, mereka melanjutkan mencari jalan keluar sambil berjalan. Lalu setelah itu saat si tetap pihak polisi yang langsung menghilang seketika. Mereka masih tetap pihak polisi Wow. yang langsung menghilang seketika. Setelah itu saat Joseph mengecek keluar dari Gue main coba pakai apa lagi? sekilas terlihat ada sosok The Shadow yang sedang menatap Joseph dengan kepintaran seribu Joseph menghancurkan kaca yang ada di ruangan itu dan segera kabur dengan Jacob. Akan tetapi Jacob malah tertinggal di belakang Ya ampun, dan Jacob. meminta pertolongan. Saat Bundulnya. Joseph ingin kembali untuk menolong Jacob, ia malah dihadang oleh Bar. Dan Mati tuh punya dok. Joseph putar balik dan kabur. Namun saat Joseph ingin menaiki mobil yang mereka miliki, mobilnya sudah menghilang. Dan Bye bye. Dah. yang keenam, Jump scare tuh gimana ya maksudnya ya? Pertama ada sedikit jump scare, yang kedua ada jump scare, yang ketiga yang tadi. Yang satu lagi nih harusnya berarti ketujuh yang terakhir ya. Yang enam ini nggak ada guys. Berarti yang ada sedikit jump scare itu namanya jump scare juga. Oke lah. pada suatu waktu ada seseorang bernama Fandi yang sedang berada di rumah santrinya di Minecraft dan sedang bermain petak umpet dengan temannya Malcolm. Malcolm ini sering menakut-nakuti Fandi dengan mencet hal-hal yang aneh. Saat sedang bolak-balik mencari Malcolm di dalam rumah salju, tiba-tiba Ini Malcolm banget. temannya Fandi. Kemudian Malcolm berkata ingin pergi mencari village, sedangkan Fandi pergi untuk main. Akan tetapi saat Malcolm menemukan sebuah village, Malcolm berkata bahwa sepertinya village yang ia temukan itu sudah dijarah sebelumnya. Isi chestnya kosong dan tidak ada villager sama sekali. Di situ mereka semakin kebingungan karena sebenarnya mereka baru bermain 2 hari saja di server itu. Dan tiba-tiba Malcolm menemukan sesuatu yang janggal. Dia menemukan seperti ada benda besar yang terlihat seperti struktur. Kemudian Malcolm menyuruh Fandi untuk menghampiri. Fandi pun menghampiri Malcolm dan cukup terkejut dengan tingginya bangunan yang ditemukan Malcolm. What the Di depan bangunan hell? itu mereka menemukan pintu masuk untuk masuk ke dalam benda besar itu. Akan tetapi sayangnya ada barrier block yang menghalangi sekeliling tempat tersebut. Mereka pun memutuskan untuk pulang dulu dan kembali lagi nanti setelah mereka memiliki cukup persiapan, weapon, dan armor. Akan tetapi saat mereka dalam perjalanan pulang, Fandi melihat sekilas ada orang yang sedang berdiri di pinggir pohon menggunakan baju merah lalu menghilang. Lalu saat mereka sampai di rumah Iglo, mereka dikejutkan dengan kasur mereka yang berpindah tempat dan isi chest yang mereka miliki telah menghilang. Ini sangat aneh karena seharusnya server mereka hanya bisa dimasuki mereka berdua saja. Dan di situ mereka menyadari pasti ada orang lain yang diam-diam masuk ke server mereka, membuat benda struktur besar sekaligus mengacaukan rumah mereka.
Karena hal itu, mereka memutuskan untuk berpencar melihat ke sekitar. Berpencar Mencari lagi. apa yang sebenarnya sedang terjadi. Akan tetapi setelah mereka berputar-putar, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Sesampainya di rumah mereka kembali, mereka dikejutkan dengan hilangnya wortel di taman mereka dan terbukanya pintu rumah ibu mereka. Saat mereka mengecek kembali ke mereka, Fandi menemukan sebuah buku yang isinya bertuliskan red dan dituliskan berkali-kali di lembaran tersebut. Dan saat mereka akan keluar dari rumah, mereka melihat ada orang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Hilang. Dan tanpa basa-basi, mereka pun mencoba mengejarnya. Lalu sesampainya mereka di sana, bukannya menemukan orang yang sedang mengawasi mereka, melainkan ada sebuah sign yang bertuliskan yang dituliskan berulang kali. Dan ada sebuah wool yang berwarna merah. Dan saat itu juga mereka melihat villager berbaju merah di atas pegunungan dan sedang menuju ke arah rumah ibu mereka. Tapi sayangnya saat mereka sampai di lokasinya, Red Villager itu telah menghilang dan ada kebakaran di samping-samping rumahnya. Kemudian setelah mereka masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ada barrier block yang menghalangi jalan mereka. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun mencoba menggali ke bawah tanah dan untungnya berhasil keluar. Namun seketika di kolom chat mereka muncul tulisan teleportasi akan dimulai dalam 10 detik. Setelah 10 detik, mereka terteleport ke benda besar struktur tadi dan tiba-tiba seorang Red Villager datang dari pintu luar. Malcolm pun berusaha untuk membunuh villager itu, akan tetapi Malcolm malah mati hanya dalam sekali hit. Lalu Fandi pun berusaha untuk kabur melalui lubang yang ada di sana. Lagi-lagi itu bukan hal yang baik. Itu malah membuatnya terjebak. Lalu Red Villager masuk dari atas lubang dan Fandi pun mati hanya dengan diinjak oleh Red Villager itu. Setelah mereka keluar lagi, Malcolm mencoba mengecek benda struktur besar tadi, tapi anehnya struktur itu telah menghilang. Begitu juga dengan village-nya. Yang tersisa hanyalah jejak derekatnya saja. Dan sampai sekarang masih menjadi misteri ya guys ya. Kenapa Red Villager bisa hilang ya? Kan gua aneh itu kalau itu diinjek kepalanya langsung mati gitu sama Red Villager. Gila emang ya. Oke, nah jump scare keempat nih guys, terakhir guys. Let's go guys ya. Ini kenapa meler aja. Let's go. Ada dua player, Axel dan Frank, yang sedang menyelidiki sebuah survival server. Server itu terus kehilangan pemain aktifnya sampai hampir kosong. Dan mereka ingin menyelidiki dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat Axel dan Frank menjelajahi map server tersebut, mereka sempat berpikir kemungkinan besar server itu sepi karena playernya semakin bosan dengan server yang tidak pernah diupdate. Axel pun bingung mengapa ada block hole yang ada di tanah, tetapi isi chestnya malah kosong. Dan tempat-tempat di situ sangat sunyi dan sangat kosong, layaknya tempat tak berpenghuni. Frank melihat ke atas dan melihat ada sebuah tower yang melayang dan mencoba untuk mengecek tower tersebut. Tapi sebelum itu, mereka pergi ke tempat mereka awal spawn dulu untuk mengambil peralatan yang ada di starter chest. Akan tetapi chest yang seharusnya ada itu kini telah menghilang. Dan tiba-tiba terdengar suara musik disc yang menyala. Padahal seharusnya tidak ada siapapun selain mereka berdua di server itu. Lalu mereka pun pergi mencari sumber suara dari musik itu. Yang dimana suara tersebut makin terdengar keras saat mereka menaiki sebuah tower. Akan tetapi saat mereka sampai di atas, suara itu langsung hilang. Saat mereka pergi turun ke bawah lagi dan melihat keluar, mereka melihat kabut yang tiba-tiba bermunculan di dekat mereka. Axel sudah disetting view distance-nya menjadi 14, tetapi masih saja berkabut. Dan Axel juga melihat ada sesuatu di atas tower. Kemudian memutuskan mengecek tower itu lagi. Mereka pergi ke atas tower, lagi-lagi tidak ada siapapun di sana. Axel mengatakan kepada setiap disamperin itu hilang ya. Untuk berpencar, mencari siapa sebenarnya orang yang sedang menstalking mereka berdua. Tetapi mau bagaimanapun mereka berusaha, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Karena mereka pantang menyerah, mereka berpencar lagi untuk kedua kalinya. Setelah itu, Frank akhirnya berhasil menemukan suatu jalan menuju ke bawah tanah, yang dimana tempat itu terlihat mengerikan. Tapi saat Frank kembali ke tempat Axel mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu dan sesuatu itu seperti menyerang dirinya sampai darahnya sisa satu.
Mereka berdua pun segera lari karena mendengar suara musik bis yang semakin mendekat ke arah mereka. Oh, gue tau kenapa mereka mendengar musik disc. Di EXO aja pakai headset, guys. Itu dia lagi dengerin lagu. Melari karena mendengar suara musik bis yang semakin mendekat ke arah mereka. Bahkan mereka sampai bersembunyi di dalam air menunggu suara musik bis itu menghilang. Akan tetapi saat mereka kembali ke permukaan, mereka kembali mendengar suara musik bis itu lagi. Namun sekarang musiknya diputar terbalik. Karena rasa penasaran yang sangat tinggi, mereka pun mencari-cari lokasi asal dari musik bis tersebut. Kemudian Sai pun memberitahu kepada Angso tentang ruang bawah tanah yang Bawah tanah ini. bukan. Dan mereka mulai memasuki tempat tersebut. Sesampainya mereka di bawah, mereka melihat-lihat ke sekitar dan berhasil menemukan sebuah patung yang sangat besar. Tapi tiba-tiba sepeda yang mereka gunakan berubah menjadi bawah. Dan waktu mereka temukan adalah patung Jukbox. Setelah mereka ingin pergi keluar meninggalkan tempat itu, ada sosok Jukbox dan Jukbox itu langsung mulai mengejar Axel. Tak kenapa Axel dan Jukbox dan langsung meninggalkan server tanpa berkabar sedikit pun. Dan saat Axel keluar dari ruang bawah tanah, tidak setelah itu dikatakan bahwa akun mereka berdua bergerak dari server itu selama 13 tahun. 13 tahun dah tunggu. Tapi oke, dah selesai ya guys ya. 13 tahun di band. Gak usah mengucapkan dulu, gak usah masuk di server itu ya. Lanjut saja setia, gak penting di servernya guys ya. Juga sukanya pakai format gitu ya. Gua Devi pasti lagi juga deh. Jadi itulah untuk creepypasta kita kali ini part 19 dan gua udah part kita 39-40 ya. Gua lupa ya depan berapa dan gua banyak banget creepypasta. Oh my god. Dan ya guys, I think that's it buat video kali ini. Gimana menurut kalian untuk creepypasta kali ini? Apakah 4 jam skena serem? Kalau buat terus yang kemarin ya guys ya. Kemarin tuh lebih gangster, lebih ngeri daripada yang sekarang ya. Meskipun ya gua tuh paling kena jam scare tadi yang kedua ya kayaknya ya. Yang jam scare kedua itu ya. Whatever is in the air is in your lungs. Strengthen your immune system with 1,000. Welcome back with me, Prince Alvin. And welcome to Reaction Lagi teman-teman. So guys, seperti biasa gua udah dikasih tahu sama kalian Prince Alvin. And welcome to Reaction Lagi teman-teman. So guys, seperti biasa gua udah dikasih tahu sama kalian semua di video gua yang sebelumnya kalau Julius udah upload creepypasta terbaru guys. Oh my god, I love you guys so much. Wah, gila ini semua yang kita tunggu-tunggu sudah upload ya dari Julius 7 creepypasta teraneh di Minecraft part 23 jam scare. Akhirnya guys ya udah masuk ke creepypasta teraneh lagi ya, karena kemarin itu masih creepypasta yang susah bikin kalian tidur, terus ada creepypasta penghargaan ya kan. Sekarang udah kembali lagi ke creepypasta teraneh coy ya. Oh my god, ini masih serem ya. Biasanya kalau yang creepypasta teranehnya Julius itu serem-serem coy. So ya, daripada penasaran langsung aja kita tonton. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like, share, dan subscribe dulu guys. Oke, kalau udah enjoy the video. So guys, kita bakal belajar tentang video creepypasta teraneh part 20. Let's go. Yang pertama, ada sepasang kekasih bernama Nathan dan pacarnya Elena. Itu mereka berdua sedang bermain menembak bermain. Ini dari dalam Elena dan dia mengajak Elena untuk melakukan masakan kayu. Yang paling banyak mengumpulkan kayu lomba ya. Oh, oke. Kalau Elena berhasil makan presiden, Elena pun enggak. Ayo, yang mereka berdua langsung pergi untuk memulai perlombaan. Ya, mereka sampai di Bayon Kayu Bali. Mereka pun bersiap untuk memulai perlombaan mereka. Oke. Perlombaannya mempunyai aturan. Elena hanya boleh menebang bagian kiri. Sedangkan Nathan hanya boleh menebang bagian kanan. Oke, siap. Perlombaan pun dimulai.
Namun beberapa menit setelah perlombaan dimulai, Elena memanggil Nathan untuk Lihat deh, menghampirinya. lihat. Nathan Oke. menghampiri Elena dan tampak di dekat Elena sudah ada obsidian block yang melayang di udara. Padahal jelas sekali sebelumnya tidak ada apapun di sana. Lu, Elena mencoba menghampiri obsidian itu, tapi tepat setelah dia sampai, blok obsidiannya menghilang. Wah, mati dah. Elena terjatuh lalu mati. Karena hal tersebut, Elena jadi kehilangan kayu-kayunya dan Elena jadi malas ikut lomba. Jadi Elena ngambek, pergi meninggalkan Nathan sendirian. Nathan ngambek, akhirnya coy. memutuskan kembali ke rumahnya. Biasalah untuk cewek, mengembalikan ya. barang-barang Elena yang drop ke rumahnya. Sesampainya Nathan di sana, Nathan malah kaget melihat di rumahnya Elena Ada sudah sign? ada banyak sign bertuliskan error berwarna merah. Oke. Nathan mengecek tab, tapi tidak ada siapapun orang selain dirinya di server itu. Jadi dia merasa was-was dan pergi keluar dari server. DC. Karena ingin menenangkan dirinya, Menenangkan jadi diri. Nathan membuat world baru dengan mode single player. Tapi saat Nathan memasuki worldnya, dia malah berada di ruangan obsidian 3x3 dengan pintu di depannya. Yang dimana itu sangatlah aneh. Jajannya obsidian tadi tuh. Dengan hal itu, Nathan langsung turun dan pergi menebang beberapa pohon, membuat tools, dan juga mining beberapa stone. Karena Nathan masih kekurangan bahan untuk membuat rumah, Oke. jadi dia memutuskan untuk membuat rumah kecil sederhana berukuran 4x3. Setelah Oke, menambahkan aman. pintu dan beberapa torch, dia Makan. membuat sebuah bed Oke, dan kita tidur. tidur. Namun saat Nathan tidur, dia mendengar ada ada yang buka orang pintu. yang membuka tutup pintu rumahnya. Waduh. Lalu paginya saat Nathan keluar dari rumah dan membuka pintu, ada sign lagi bertuliskan no. Dan sesosok stick hitam Wah. dengan wajah tersenyum. Oh, hilang. Saat itu juga Nathan tiba-tiba terteleport di sebuah tempat piramid obsidian. Dan juga langitnya berubah menjadi malam. Nathan memasuki piramid itu, tapi tidak ada apapun di dalamnya. Namun saat Nathan berbalik, ada orang dengan keluar. lagi. Dia melarikan diri dari Nathan. Kabur. Beberapa detik, orang itu berbalik ke arah Nathan dan Ya, Nathannya Nathan nge-PVP, guys. di bawahnya. Player 51 ya. Nge-PVP itu Nathan. Yang kedua, Oke. 900. Ada dua orang player bernama George dan George dan Kelvin. yang ingin menyelidiki Lista. map dengan seed 9900. Alright. Kata orang-orang di seed itu ada banyak harta karun. Ini dari Regum ya. Yang tadi sebelumnya bahasa Indonesia dia ngambil dari wiki apa kemarin lupa gue ya. Pokoknya itulah ya. Kalau yang ini dari Regum saya versi bahasa Inggris coy. Oke. Yang sangat melimpah, tetapi Oke, banyak sangat harta susah karun. untuk ditemukan. Meskipun begitu, mereka berdua tetap main di seed itu Sorry, dasar. dan Yes, oke, mencarinya. let's go. George dan Calvin sedang di mode peaceful dan sedang berada di biome taiga. Oh, di peaceful ya ini ya, ingat ya. Belajar sejauh mungkin untuk menemukan harta karun yang sering dibicarakan orang-orang. Sumpah George kita dan ngeselin Calvin banget. akhirnya Sok-sokan melanjutkan 360 guys ya. Tapi ujung-ujungnya mereka hanya menemukan tumpukan hall. Calvin sedikit kesal karena Mukanya ngeselin banget. mencari, tetapi tidak kunjung menemukan Si harta Joko. karun itu. Namun setelah beberapa saat ngambek mereka aja. melihat sesuatu Lah, yang apa tuh? aneh. Saat mendekatinya, mereka kaget karena ada Air tempat dong. yang sangat berbeda dari biasanya. Itu air kan? Di tempat itu terdapat banyak air yang melayang ada ice di atas. dan di sana juga ada rafit bukan ice. yang penuh dengan diamond ore. Oh, Ya, diamond. akhirnya mereka berhasil menemukan harta karun itu. Mereka mencoba menelusuri tempat itu terlebih dahulu untuk membuat rumah mereka di sana. Di tempat itu tidak ada pohon sama sekali, juga grass-nya nampak aneh. Ayo, berusaha Setelah lagi. itu, Kelvin menemukan Gila, sebuah goa dan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam. Di dalam goa ternyata juga banyak diamond ore. Gila, full Saat diamond George dan ore. Kelvin keluar dari goa, tiba-tiba ada diamond yang bergerak melewati mereka. Di situ mereka menganggap mungkin itu hanyalah Maaf. yang bergerak melewati mereka. Kelvin keluar dari goa, tiba-tiba ada diamond yang bergerak melewati mereka. Di situ mereka menganggap mungkin itu hanyalah Malah main beberapa katen saat sih. kemudian, George dan Itu, bloknya itu bisa jalan kayaknya. diamond ore yang Saya nampaknya bisa-bisa. tidak berada pada tempatnya. Dan tiba-tiba blok diamond ore itu malah mengejar mereka. Run! Mengejar Run for your life. terjebak di dalam sebuah goa. Setelah itu diamond ore itu mulai menyerang mereka Ditutupin, ya. dan rekordannya berakhir sampai di situ. Rekordannya kelar guys. Ditutupin ya, support kit ya terakhir ya, paling ya. Yang ketiga, Oke, keterangannya The Dumpster, let's go. Page Steve.
Si palsu guys. Hari, ada orang gabut bernama Asik. Finn yang membuat World Jajan Minecraft jantung, guys. Survival Single Player. Finn. Finn spawn di jungle biome Finn. dan yang dilakukan pertama kali Finn gua kan? adalah Oke. mengambil beberapa wood, Oke. stone, cocoa beans, dan juga watermelon. Watermelon. Setelah itu ia juga Iron. pergi mining membawa Ada manuk guys ya. mendapatkan iron. Saat sedang burungnya berada siapa di lo, luar, As? dia tidak sengaja menemukan lulus cave dan mengambil Oke. beberapa flowering azalea untuk Flowering azalea lo, guys. Salah karena ngomong. Finn sudah bosan What tuh, Jin? dengan Tadi? yang biasa-biasa saja, jadi Finn berencana untuk membuat sebuah Keren. pohon. Setelah Finn selesai membuat rumah pohonnya, dia mulai menghiasi rumahnya dengan flowering Flowering azalea. azalea. Tapi setelah dia Azalea. selesai menghiasi Azalea. rumahnya dan ingin menyimpan barang-barangnya di chest, dia sekilas What the hell melihat is that? seseorang yang Wih, what the hell? sedang berdiri di atas Wih, pohon. sumpah itu serem banget guys. Karena takut dengan hal itu, Itu serem banget, coy. dia langsung pergi tidur. Banyak Keesokan caranya. harinya, Finn mengambil pancingannya dari dalam chest, lalu pergi keluar rumah Memancing ya? memancing. Dia berharap di hari Ingat itu banget. dia hoki dan mendapatkan barang langka Apa dari tuh? pancingannya. Namun setelah lama Mending. memancing sampai sore hari, dia tidak kunjung Ah, itu dapat menemukan tuh. barang yang bagus. Jelek banget. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah buku Gimana? Exodus. Tapi ternyata saat dicek, hanya buku catatan bernamakan Fact dari F. Steve. Saat Finn membaca buku catatan itu, Mandi. isinya menuliskan dead. Bodoh gitu aja Bahasa kaget. Indonesia mati. Karena merasa dirinya sedang diincar, Finn memutuskan berhenti memancing dan langsung bergegas pergi ke rumah pohonnya. Tapi sesampainya di rumah pohon, dia menemukan adanya soul campfire dekat rumahnya. Padahal Finn sama sekali tidak pernah membuat soul campfire. Dia menghancurkan campfire itu dan masuk ke dalam rumahnya. Namun setelah masuk ke rumah, barang-barang Finn yang ada di rumah menghilang semua, hanya menyisakan kasur dan chest di kamarnya. Cuma chestnya itu kosong karena dia bingung dengan kondisi itu, jadi dia memutuskan untuk tidur. Tapi tiba-tiba, layarnya langsung blue screen. Karena Finn penasaran dengan kejadian yang dia alami, Finn merestart Tapi tiba-tiba, komputernya gitu dan memasuki world-nya lagi. Oke. Dan dia melihat ada seseorang ada lagi, coy. Aktif. Aduh, belum selesai, guys. Mencoba pergi keluar rumah. Gua kira blue dan screen orang udah kelar, tersebut. Tapi setelah mencari kemana-mana, dia tidak menemukannya. Akhirnya Finn memutuskan untuk kembali saja. Namun saat berada di rumahnya, dia dikagetkan dengan adanya Fact Steve di rumah. Nah, Dia kelas. mencoba memukulnya, tapi tidak bisa. Segitu ya? Itu melakukan hal aneh dengan menggoda daging kepala aslinya dengan kepala asli. Nggak bisa dipukul lagi. Oke. Wah, kelar guys. Komputernya pun mati total dan tidak bisa dinyalakan kembali. Nonton TV. Udah kan? Ah! Yang keempat, Oke, back village. Oke. Boleh. Jumpscare-nya ada seorang biasa aja lah ya bagi gua ya. Wah, Lanjut. sedang bermain survival biasa Stefano, guys. seperti yang semua Oke. orang lakukan. Dia mengambil kayu, membuat keras Tadi jujur apa? Dead Village dan ya? membuat sebuah pickaxe untuk mengambil batu. Oke. Setelah itu dia memburu beberapa hewan untuk dijadikan makanan. Oke. Lalu dia memutuskan untuk membuat rumah goa agar Rumah goa. aman dari para hostile mob. Siap. Namun saat Stefano pergi keluar rumah untuk Ada village tuh. mengeksplor dunia, Ada village, guys. itu dia malah menemukan keanehan. Hah? Dia menemukan rumah village yang berada di atas bukit salju. Stefano menaiki sadar, bukit itu bodoh. untuk menghampiri village. Nggak sadar. Tapi saat dia sampai di village dan mengecek rumah-rumahnya, tidak Kosong, ada nggak ada satu villager. villager di situ. Melainkan hanya ada sapi-sapi dan tanaman wortel dengan air yang sudah membeku. Saat Stefano melihat rumah villager yang besar dan ingin memeriksanya, Tinggi banget ya? ternyata rumah itu sangat tinggi dan pintunya berada Gimana di cara atas. masuknya guys? Jadi dia menggunakan blok untuk naik ke atas. Stefano masuk ke rumah village yang Itu besar tinggi itu banget. dan menemukan sebuah Ada chest. yang isinya berupa X Enchantment Sharpness 5 dengan Wow. tulisan yang aneh. Dan juga ada sebuah buku Apa tuh? Coba dibaca. pun kosong. Kosong. Lalu tiba-tiba saat Stefano berbalik, Ini memang. Tolong itu menjual sebuah Wait, tolong baca guys. Tolong baca guys, oke. Villager itu menjual sebuah buku dengan judul Tolong baca. buku Oke. itu bisa ditukar dengan 2 dirt Oke, dan oke. 2 rotten flash. Mungkin murah banget, Karena guys. Stefano memiliki dirt dan juga rotten flash, dia langsung menukarkannya. Oke, Tapi tolong baca, saat baca. Stefano membaca Hilang buku itu ya? itu, isinya hanya tulisan-tulisan aneh. Merasa ada yang tidak beres, Stefano langsung keluar dan Dipukul lah.
Stefano mencoba menggunakan X-nya ke sapi-sapi yang ada di village itu. Apaan? Tapi X yang terenchant Sharpness 5 itu Oh, tidak ada bedanya dengan X Biasa ya kayaknya ya. Saat Stefano balik lagi ke rumah Masih ada, villager itu, kepala, villager kan? tadi sudah berubah barang jualannya. Oh, kepala, menjadi tiga kepala villager bernama Bob, Bob, John, dan Patrick. Patrick. Lalu Stefano membunuh villager itu Wah. menggunakan X. Wah, Dan ngawur. ternyata villager itu langsung mati hanya dengan sekali serang dengan menggunakan X yang Stefano pakai. Di situ dia bingung, kenapa X-nya hanya berefek kepada villager saja. Sesampainya Stefano di rumah, Coba dia dibuka. lagi tidur. Tapi saat mengklik kasurnya, dia tidak bisa tidur karena katanya ada monster Ada di monster. dekatnya. Dan saat berbalik, Wah! monster yang dimaksud adalah villager psikopat Anjir! yang ada di belakang. Sumpah. Saat itu juga Stefano langsung Anjir, gua kabur dari merinding. rumah Ih. dan langsung mengganti modenya ke spektator. Dia melihat-lihat rumah goanya, tapi entity yang tadi sudah Sumpah. tidak ada. Kepalanya, Hanya cuy. menyisakan kepala-kepala villager Serem banget. yang tergeletak di lantai rumah. Stefano juga mengecek rumah villager besar tadi, dan ternyata di bawah rumah itu ada ruangan rahasia. Di situ terlihat ada kurungan bernama John, Bob, dan Patrick. Dengan Gaten bentukannya semua. yang artinya sudah ada arrow yang ditandai next. Itu berarti mereka adalah target Selanjutnya. selanjutnya dari villager psikopat yang tadi mencoba. Sumpah ini serem banget guys. Kepala. Lalu di situ juga ada chest yang berisi X dengan tulisan aneh. Dan saat Stefano iseng menerjemahkan tulisan nama X-nya, tulisannya adalah murder yang berarti membunuh. Selain itu, dia juga menerjemahkan isi buku bertulisan aneh. Apa nih? Dan ternyata terjemahan Help me, I don't want to be killed. Aku tidak ingin dibunuh. Udah. Lah. Ya. Yang kelima, Lo udah gitu doang guys ya, gak ditolong itu berarti itu gimana nasibnya ya? Tetap mati berarti ya, percuma guys ya, tetap mati. Udah bisa tolong sama si Stefano tapi Stefano cuman ya udahlah bodo amat. Oke, your soul is pada mine. suatu hari ada Di dalam seseorang skenario. bernama Indra Jiwamu adalah yang milikku, memesan guys. gol dan dihadiri oleh temannya Felix. Felix. mengajak Indra Halo, untuk Felix. pergi ke Woodland Mansion Wah, dan Indra. Felix juga berkata Oke. bahwa ia sudah memiliki peta. Anjir, Indra A11 ya, padahal ada Indra F11. Indra anjir. ke sana. Setelah selesai memasak golf dan membawa kasur, mereka pun langsung berangkat menuju Woodland Mansion. Oke, Mereka pergi dengan Asna. magic boat untuk sampai ke Woodland Mansion. Let's go. Di tengah perjalanan, karena hari sudah malam, jadi mereka berhenti dulu di sebuah pulau. Udah berapa jam skip? 2 jam Tapi skip ya? saat mereka tidur, tiba-tiba creeper meledak di dekat mereka, sehingga kasur Indra hancur dan hanya menyisakan kasur Felix. Loh, wait, gak masuk akal coy. Felix emang gak lihat ada creeper di situ atau gimana coy? Lu gimana? Si Felixnya lagi ngatain kasur, masa gak ngeliatin ada creeper coy? Di situ mereka merasakan keanehan. Kenapa hanya kasur Indra yang hancur? Dan mengapa kasurnya Indra juga menghilang itemnya? Ya iya ya. Karena kejadian itu, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa tidur terlebih dahulu. Setelah berjalan melewati Bayung Dark Forest dan membunuh beberapa hostile mob, mereka akhirnya sampai Oke, di sebuah sampai. Woodland Mansion. Saat Indra dan Felix masuk ke dalam, suasananya tampak sepi. Mereka mencari-cari ke sana kemari, tapi tidak ada mob apapun di dalam sana. Loh, villager kemana Setelah coy? mereka menaiki tangga ke lantai teratas, mereka malah menemukan sebuah ruangan aneh dengan adanya sebuah kursi singgasana yang besar. Woi, what? Gangguan tempat itu adalah wilayahnya dan langsung menarik level yang ada di sebelahnya. Mereka dijatuhkan oleh Wah, entity itu goodbye, coy. makan dan masuk ke dalam labirin. Saat mereka meneruskan perjalanan, Enggak lah. mereka Aduh, kaget dikagetkan dengan lagi, anjir. entity yang lewat di Serem. hadapan mereka. Gua paling benci lalu sama menghilang. labirin. Setelah mereka keluar dari labirin, ada sebuah ruangan kosong. Ruangan itu dilapisi Apa-apa. oleh oak planks dan saat itu juga penjaga itu muncul lagi di hadapan mereka dan menantang mereka Wah, kelar. untuk melawannya. Pipi. jika ingin Ayo, 2 lawan 1 masa kalah? Indra dan Felix Tilil banget. latihan bertarung dengan entity itu dan untungnya Indra dan Felix dapat mengalahkannya Nah. dalam pertarungan. Anjir, dia gak pakai armor, apa-apa. Kalian pakai full armor, ancient, dia gak pakai armor. Lemah banget dulunya 2 orang. Ih, lemah sekali ya. Saat itu juga Apa? otak mereka patah-patah dan muncul tulisan aneh Your soul yang is memenuhi layar mereka. Karena tulisan aneh itu membuat PC mereka nge-hang, jadi
mematikan paksa komputernya. Tapi hal itu malah membuat PC mereka rusak dan saat dibawa ke tempat servis komputer, mereka harus membayar $200 atau sekitar $1 untuk perbaikan komputernya. Wah, Mona Lisa. game main Minecraft bisa bikin PC kalian error guys ya. Enggak. Ini hanya cerita belaka ya guys. Ini tidak real, inget ya. Gak usah takut main Minecraft, gak bakal error PC kalian kecuali kalian pakai texture pack 4028 pakai Zeus PTGI yang paling tinggi. Nah itu mungkin PC kalian bakal meledak guys. Mona Lisa. Ada Nah, seseorang ini bernama pasal 3. Elvin yang mengajak temannya Frank untuk bermain Minecraft bersama. Ini serem nih, mengajak Mona Lisa tinggal di rumahnya. Cewek Frank nih ya. terlihat sangat Setan cewek. kehilangan ketika dia melihat rumahnya Elvin. Sampai dia berlari-lari ke sana kemari. Seneng guys. Lalu Frank berkeinginan melakukan sesuatu. Saat Elvin melihatnya, dia sedang mengurung sapi di bawah, lalu meledakannya. Wah, psikopat. Karena si Frank telah jahil, Elvin jadi kesal kepada Frank dan tidak memberi izin masuk ke dalam rumah. Karena Frank tidak dibolehkan masuk rumah, jadi dia memutuskan untuk pergi berjelajah saja. Serem Sementara kali. itu, Elvin pergi untuk memancing dan mengambil beberapa kayu. Saat sedang menebang kayu, Frank mengatakan bahwa Witch hut dia in menemukan witch hut di suap bayok. Biasanya di witch hut selalu ada witch dan Yap. hitam di dalamnya. Betul. Namun kali ini Frank tidak No black cat. menemukan adanya No witch juga. hitam di situ. Setelah itu di witch hut itu, Frank juga menemukan sebuah painting atau lukisan yang tidak pernah ia lihat di Minecraft. Kayak apa ya? Frank kembali ke rumah dan memasang lukisannya di rumah Elvin. Ternyata itu adalah lukisan Mona Lisa. Mona Jika Lisa. diperhatikan, Kok bisa lukisan gitu Mona ya? Lisa itu Bisa selalu melihat ke arah orang yang melihatnya. Serem banget guys. Setelah itu, Frank mengajak Elvin Kayak falak untuk ya? menemukan lukisan Mona Lisa tersebut. Tapi setelah sampai di sana, udah mampusnya hancur telah witch-nya. habis terbakar. Wah. Bahkan domba hitam di situ sampai bingung. Dan selang beberapa saat, mereka juga mendengarkan suara-suara creepy di sekitar situ. Anjir. Serem banget. Karena mereka mulai merinding, jadi mereka memutuskan untuk kembali ke rumah. Cabut! Saat tiba di rumah, mereka Siapa tuh? malah dikagetkan dengan Alright, lukisan Mona Lisa yang telah berubah menjadi menyeramkan. Anjir. Dan saat itu juga muncul orang dengan skin Mona Lisa sambil membawa 2 kapak dan Sumpah. dari Elvin. Oke, cuman gitu loh, enggak? Yang ketujuh. Oke, bolehlah. Account Ada 671. 3 orang player Ada bernama sedikit Alan, jump scare, Paul, guys. dan Carly yang sedang bermain survival di server mereka. Oke. Mereka sedang enjoy dengan world yang telah mereka download dan juga melihat-lihat tempat di sekitaran rumah mereka karena mereka terkagum-kagum dengan world yang berbeda. Setelah itu karena mereka lapar dan sedang tidak ada makanan, jadi mereka pergi memburu babi untuk dijadikan makanan. Oke. Setelah itu Bobby bilang dia ingin pergi keluar world sebentar karena Bobby harus bersiap untuk besok berangkat camping dengan ayahnya. Oke. Saat Alan Hati-hati sedang kok. dibangun tidur di pagi hari, tiba-tiba ada seseorang masuk dan keluar di server mereka yang bernama akun 671. Itu sangat aneh karena dia join dan langsung keluar begitu saja. Saat malam hari, Tapi mohon maaf ya, tadi tuh suaranya suara Discord ya guys ya. Join voice Discord habis itu keluar lagi ya, bukan Minecraft. oke lah, mendongeng cerita seram kepada Alan. Tiba-tiba akun 671 join masuk lagi. dan keluar lagi di server mereka. Oke. Beberapa saat kemudian, Bobby join lagi ke server. Oke, Lalu ini bukan Alan Bobby dan deh. Carly menceritakan tentang orang bernama akun 671 yang keluar masuk di server mereka pada Bobby. Bobby berkata bahwa ia tidak pernah mengundang orang bernama akun 671 ke server. Jadi dipastikan Jangan-jangan Bobby nih. teman Kerjain nih. bertiga. Di-prank ya. Setelah itu tiba-tiba akun Oh, enggak, join 671 join lagi ke server. Karena mereka penasaran dengan karakter dari akun 671, jadi mereka pergi mencari orang itu. Saat Oke. Alan mencarinya di hutan, Iya, ada, coy. akun 671 ada di depannya. Steve-nya ganteng ya. Sama seperti Pakai baju Steve, lengan tapi panjang gitu. memiliki mata berwarna hitam. Hilang Dan lagi. akun 671 berkata Ken 13, lalu 13. pergi menghilang. Kamera 13 guys. Mereka pulang ke rumah, mereka bertiga tanpa ragu mengundang akun 671 ke rumah mereka. Dan selang beberapa menit, akun Ganteng, 671 sudah tiba di rumah mereka. Lalu, Astaga. Gak gitu lah Judi Jun. melakukan hal aneh dengan menggeleng-gelengkan kepalanya, kemudian menuliskan angka-angka aneh. Setelah itu dia pergi keluar dan menghilang.
sekarang sudah ada di tengah-tengah danau es. Waduh. Kemudian akun 671 hanya berkata 13 ditambah plus 13. Akun Maksudnya apa? 671 mengatakan angka 13 berulang kali seperti menyumpahi mereka bertiga agar mendapatkan kesialan. Bobby dan Carly mencoba memukul akun 671. Nggak bisa dipukul. Dan setelah beberapa saat, dia berkata, "The countdown 13." Seketika entity itu membawa Bobby dan Carly masuk ke bawah es. What the hell? Mereka berdua pun langsung mati. Alan mencoba menchat teman-temannya, tapi tidak ada balasan. Alan juga mencari-cari temannya di Oh, setiap bisa respawn, kan, temannya? tetapi tidak ada satupun temannya yang respawn. Seakan-akan temannya tidak bisa respawn. Dan ketika Alan mengecek keluar dan menutupnya, tiba-tiba akun 671 sudah ada di belakangnya dan berkata, "Aku menguasai dunia ini. Jangan pernah kembali ke dunia ini selamanya." Oke guys, jadi itulah dia. Oke guys, jadi itulah 7 creepypasta terbaru ya part 20 dari 7 Jun. Gila ya. By the way 3 jam scare semuanya gua kaget. Cuman yang paling serem menurut gua malah yang terakhir ini ya guys ya, yang sedikit jump scare ya. Anjir gua bener-bener gak ngeh banget dia bakal buka pintu terus ada jump scare guys ya. Oke, sama yang Mona Lisa tuh lumayan tuh creepy banget ya. Santai-santai, Tanya tuh. Oh, gila sih. Oh iya Villager. Apa itu? Kepalanya kok bisa gitu ya guys ya bikinnya. Gimana tuh bikin skin kayak gitu ya? Keren banget guys. Jadi itulah creepypasta yang kalian tunggu-tunggu ya. Semoga kalian terhibur dengan jump scare ya, bangke ya. Bagaimana lagi ya? Gua tuh orangnya gampang kaget. Enak banget lu. Guys, 1 juta subscriber. Gini maksudnya.